Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NIM 20191436682 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara atau philosophisch Grundslag dari negara. Ideologi negara atau Staatsheid. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai-nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata-kata lain perkataan. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan, termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta negara. Menurut Puspowardoyo, pada tahun 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan dengan kompleks pengaturan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang nilai baik dan tidak baik. Sedangkan menurut pendapat Harold Hatitus, definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, filsafat, sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Ciri-ciri ideologi ialah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu azas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara. Dan yang ketiga, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan, dan kesediaan berkorban. Fungsi ideologi menurut pakar di bidangnya. Yang pertama, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, dari Cahyono pada tahun 1986. Yang kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda, dari Setiarja pada tahun 2001. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan dari Hidayat pada 2001. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan TAP MPR nomor 18/MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu iden yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka. Perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science des ideas dari Mas Hudi tahun 2001. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental yang merupakan arahan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga,
nilai praktis, yaitu merupakan suatu realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.